Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Mizan, Uminya Raja. Nah, di video kali ini teman-teman aku mau bahas kesalahan apa saja sih yang bikin GERD, asam lambung, anxiety kita itu gak kunjung sembuh. Dan ini itu berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. Nah, karena akhir-akhir ini banyak yang ngontek ke aku baik di IG, WhatsApp, terus pokoknya ngonteknya tuh kayak gini. Kenapa sih GERD aku gak kunjung sembuh? Terus aku udah pengobatan ini itu tapi nggak ada hasilnya, pokoknya kayak gitulah. Dan aku nostalgia gitu ya ke diri aku bahwa ada sesuatu, pokoknya ada hal-hal yang pernah aku lakuin atau kesalahan yang pernah aku lakuin selama ada saran nih dari orang misalkan atau dari dokter dan itu gak benar-benar aku lakuin. Nah pokoknya kayak gitulah intinya. Tapi sebelum ke video bahasannya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Nah teman-teman, kita bahas poin yang pertama adalah kesalahannya itu adalah ngeyel. Pasti siapa saja ya yang punya keluhan asam lambung, anxiety, pokoknya yang kayak gitu-gitulah, yang punya masalah pencernaan itu ngeyelnya super ya. Pokoknya setiap kita dikasih saran gitu ya, baik itu sama konsultan, teman ataupun dokter, kita itu always ngeyel. Contoh ngeyelnya itu adalah kita kan nggak boleh misalkan makan yang asam atau makanan yang pedas atau makanan yang apa gitulah. Dan setelah di rumah gitu ya, padahal di belakang layar kita itu suka tetap ngeyel gitu ya. Aduh gak kuat nih, gak makan pedas tuh ngerasanya gimana gitu. Udah jelas kata dokter atau sama temen atau sama konsultan gitu ya, kita itu gak boleh dulu makan makanan yang kayak gitu. Kalau tetap dimakan atau diminum itu sih pantangannya ya kapan sembuhnya. Jadi sebisa-bisa kita itu jangan ngeyel, harus tetap dipraktekin sarannya gitu, saran dokter atau saran-saran dari ya pokoknya yang pernah kita ikutin kayak gitu. Nah, terus poin yang kedua adalah gak sabaran. Nah, kenapa gak sabaran? Soalnya dulu aku juga berpengalaman gitu ya, kayak nostalgia gitu. Kalau misalkan ya ada suatu artikel atau misalkan saran dari dokter atau apa-apalah, misalkan kita itu punya tips kalau pengen sembuh dari asam lambung, kita itu harus misalkan minum kunyit sama madu, itu aturannya berapa gelas gitu ya. Nah kenapa gak sabaran? Baru juga minum 2 atau 3 hari gitu ya, atau pokoknya baru juga berapa gelas gitu ya yang diminum, kita itu gak sabaran banget gitu ya. Kok ini kita kan udah minum ini, kita kan udah terapi itu, tapi kok ini gak kunjung sembuh. Nah kata-kata seperti itu atau pikiran seperti itu adalah betul-betul sifat yang gak sabaran. Nah pokoknya kayak aku, jadi pas aku kayak sadar gitu ya, oh ternyata ini yang buat aku GERD-nya gak kunjung sembuh sih, gak sabaran itu. Nah dari situ aku kayak nantang diri sendiri gitu kan, pas terapi jeruk nipis ya. Jadi agak lama gitu ya, aku nggak nanya-nanya kenapa sih ini nggak kunjung sembuh, atau ada pikiran-pikiran ya Allah pengen sembuh gitu, kayak yang ngebet banget gitu, enggak. Nah jadi aku jalanin gitu, nikmatin dulu, dan alhasil kalau misalkan kita nggak terlalu ruwet pikirannya gitu, jadi alhamdulillah dalam ikhtiar minum si jeruk nipis itu alhamdulillah sembuh gitu ya. Nah terus emang banyak banget gitu ya sekarang yang kayak nge-WhatsApp ke aku gitu ya,
Teh katanya dulu ikhtiarnya pakai apa bisa sembuh, pakai ini, pakai itu, coba pakai ini, coba pakai itu. Baru juga berapa hari udah nanyain lagi, teh kok aku nggak ini, kok aku masih kayak gini. Nah jadi itu juga kayak pengalaman aku dulu gitu ya. Jadi di dalam otaknya tuh kayak gimana sih ini, gimana sih itu. Nah jadi gak kayak nikmatin gitu ya. Pokoknya intinya ialah gak sabaran. Jadi kita itu harus nanemin gitu ya di dalam hati, di dalam pikiran kita, sabar dulu gitu ya. Pokoknya apalagi gitu, apalagi terapi pakai yang kayak alami tradisional gitu kan harus sabar. Jadi kelihatan khasiatnya, manfaatnya gitu agak lama gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tetap sabar, insya Allah bakalan sembuh. Soalnya aku juga dulu pas terapi jeruk nipis itu nggak instan, dan aku juga berapa lama ya, pokoknya satu tahunan aku itu masih tetap setiap hari minum jeruk nipis beras sama yang si madu tadi setiap pas bangun tidur. Nah jadi bukan hal yang instan, yang gampang, yang cepat gitu ya. Jadi harus sabar deh intinya. Malahan sampai sekarang juga itu aku masih minum itu si jeruk nipis beras dan madu karena khasiatnya banyak, dan selain pernah nyembuhin asam lambung aku, vertigo dan lain-lain sebagainya gitu ya, ngerontokin keluhan-keluhan aku, itu kayak yang bagus juga ya buat kesehatan aku. Terus keluhan-keluhannya juga nggak sekaligus langsung kayak yang sembuh. Kan banyak banget ya sensasi-sensasi dari si GERD itu ya, asam lambung gitu ya, kayak anxiety. Itu tuh sembuhnya juga nggak instan. Pertama-tama kayak yang misalkan nyelekit di dadanya berkurang, nah terus beberapa hari kemudian terus kayak yang vertigonya kayak yang mendingan. Nah jadi dinikmatin aja gitu selama beberapa tahun itu. Jadi sega instan itu. Nah untuk poin selanjutnya yang ketiga adalah gak konsisten. Kenapa gak konsisten? Kayak gini ya, kalau misalkan ya kayak tadilah, pokoknya ada saran, terus ada disuruh ini itu buat nyembuhin asam lambung, ada tips ini itu gitu. Kalau kita ngejalanin tips-tipsnya itu gak konsisten, ya gimana bakalan sembuhnya kayak gitu. Misalkan aturan minum ini, terapi ini harus diminumnya 2 kali gitu dalam sehari, terus kita nggak nurutin gitu ya, nggak nurutin aturannya, nggak konsisten, nggak diminum, atau kayak belang betong gitu ya, nggak bakalan, pokoknya nggak bakalan ada efeknya. Nah kayak kita ngejalanin 3P, harus olahraga, tapi kalau misalkan olahraganya nggak dilakuin, mau kapan sembuhnya, mau kapan ada ngefeknya. Nah kayak gitulah pokoknya. Nah dan kenapa aku jadi beralih ke kayak obat-obatan tradisional atau pengen milih yang alami-alami, itu aku saking capeknya gitu ya, jadi gonta-ganti kayak terapi, kayak berobat gitu. Jadi saking capeknya gitu, jadi aku kayak lelah gitu, terus ya pasrah aja. Dan dari situ gitu ya, dari pasrah itu, tapi bukan berarti aku udah aja gitu ya, kan kita itu dituntut buat ikhtiar juga gitu. Nah terus aku nyobain nih si terapi jeruk nipis itu. Nah aku kayak nantang diri sendiri gitu ya, pokoknya sampai mana nih terapi ini bisa ngebuktiin bahwa aku itu yakin bakalan sembuh, pokoknya kayak gitu intinya. Nah jadi pokoknya itulah intinya, harus konsisten. Selain itu banyak banget ya yang ngalamin kejadian, kita itu pernah ya berobat ke sini, dari sini berasa gak yakin gitu, berasa gak ngefek, terus kita beralih ke pengobatan yang lain, dari sini berasa gak ngefek, beralih lagi. Nah pokoknya contohnya kayak gitulah, dan itu pasti
setiap yang punya GERD yang agak lama gitu pasti ngalamin. Aku juga dulu kayak gitu ya. Jadi kayak aduh gak yakin nih di sini, mending ke dokter ini nyobain. Terus di sini terapinya gini gak enak, gak ngefek. Nah itu salah besar gitu ya. Nah terus kesalahan yang terakhir adalah kita itu lupa berdoa atau doa kita itu kayak kurang kuat gitu ya. Nah kan misalkan kita itu banyak banget ikhtiarnya, udah kesini, udah ke situ, udah ke sana, udah kemari, tapi kita itu lupa gitu ya, kayak lupa gitu, nggak berdoa gitu ya, nggak masrahin semuanya sama Allah gitu. Logikanya mau gimana kita dikabulin kayak gitu ya, dikabulin apa yang kita minta. Nah misalkan kita itu kan minta buat sembuh, nah kayak gitu pengen sembuh, ikhtiar buat sembuh, tapi kita nggak masrahin atau misalkan kita nggak ngedoa dengan kuat gitu ya sama Allah. Jadi itu tuh kayak yang bohong aja gitu. Nah intinya semakin kuat doa kita, semakin kuat ikhtiar kita, itu tuh bakalan sinkron gitu ya, bakalan kayak dapet lah pokoknya hasilnya. Nah kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan kita ikhtiar tanpa doa itu bohong, dan kalau misalkan kita doa tanpa ikhtiar juga itu bohong, kayak tepuk tangan yang berlalu-lalu, kayak gitulah pokoknya intinya. Nah teman-teman, itu dia pengalaman aku tentang kesalahan-kesalahan yang aku lakuin. Nah kenapa sih pokoknya ketika bertanya-tanya kenapa sih GERD aku, anxiety aku gitu ya gak kunjung sembuh, ternyata ada sesuatu hal yang mengganjal, dan itu berbalik ke keseharian kita, pokoknya kayak gitu. Mungkin sekian dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, khususnya yang lagi berjuang nih buat si GERD-nya, asam lambungnya, anxiety-nya biar sembuh lah gitu intinya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.